Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak ibu kelas 7? Kembali lagi berjumpa bersama ibu dalam pembelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar mengenai pencemaran lingkungan. Yuk langsung saja ikuti pembelajaran hari ini dengan semangat ya. Pernahkah kalian melihat peristiwa seperti pada gambar, ataukah pernah kalian mengalaminya sendiri? Bagaimana akibat dari apa yang kalian lakukan tersebut? Yuk kita bahas materi hari ini dengan semangat. Apa itu pencemaran lingkungan? Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Kapan suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan atau pencemar? Yaitu jika pertama, kadarnya melebihi batas kadar normal atau di ambang batas. Kedua, berada pada waktu yang tidak tepat. Dan terakhir, berada pada tempat yang tidak semestinya. Pencemaran dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu pencemaran air, kemudian pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Yuk kita bahas terlebih dahulu mengenai pencemaran air. Apa yang dimaksud dengan pencemaran air? Pencemaran air yaitu masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Apa saja faktor yang dapat menyebabkan pencemaran air? Yang pertama yaitu limbah industri. Jenis limbah yang berasal dari industri dapat berupa limbah organik yang bau seperti limbah pabrik tekstil atau limbah pabrik kertas. Selain itu, limbah anorganik berupa cairan panas, berbuih dan berwarna serta mengandung asam belerang berbau menyengat seperti limbah pabrik baja, limbah pabrik emas, limbah pabrik cat, limbah pabrik pupuk organik, limbah pabrik farmasi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga merupakan limbah yang berasal dari hasil samping kegiatan perumahan, seperti limbah rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah penginapan atau hotel, rumah makan, dan puing-puing bahan bangunan serta besi-besi tua bekas mesin-mesin atau kendaraan. Ketiga yaitu limbah pertanian. Pada sektor pertanian juga dapat terjadi pencemaran air, terutama akibat dari penggunaan pupuk dan bahan kimia pertanian tertentu seperti insektisida dan herbisida. Bagaimana dampak pencemaran air? Pencemaran air dapat menyebabkan yang pertama penurunan kualitas lingkungan, kemudian dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, dan penyebab lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu pemekatan hayati, yaitu peningkatan kadar suatu pencemar pada makhluk hidup tertentu. Yang keempat, mengganggu pemandangan, kalaupun
Pencemaran air tersebut tidak membahayakan, tetapi dapat juga mengganggu pemandangan. Terakhir, mempercepat proses kerusakan benda. Pencemaran tertentu dapat mempercepat kerusakan suatu benda. Yuk kita bahas bagaimana cara penanggulangan pencemaran air. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menanggulangi pencemaran air. Yang pertama adalah pembuatan kolam stabilisasi. Dalam kolam stabilisasi, air limbah diolah secara alamiah untuk menetralisasi zat-zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Kemudian yang kedua adalah IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Pengolahan air limbah ini menggunakan alat-alat khusus ya anak-anak. Pengolahan ini dilakukan melalui 3 tahapan. Tahapan pertama, pengolahan kedua, dan pengolahan lanjutan. Cara yang ketiga yaitu pengelolaan ekskreta. Pengelolaan dapat dilakukan dengan menampung dan mengolahnya pada jamban atau yang ada di sekitar tempat tinggal, dialirkan ke tempat pengelolaan atau dilakukan secara kolektif. Cara menangani limbah cair dan padat diharapkan tidak menyebabkan polusi dengan prinsip ekologi yang dikenal dengan istilah 4R. Yang pertama adalah recycle atau pendaur ulangan, kemudian reuse, penggunaan ulang, selanjutnya reduce, pengurangan, dan yang terakhir repair, pemeliharaan. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas mengenai pencemaran air? Baik, kalau begitu, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Pencemaran air sudah sangat memprihatinkan, sehingga membutuhkan peran serta semua pihak untuk mengatasi dan mengurangi pencemaran tersebut. Coba kalian pikirkan bagaimana kalian dapat membantu mengatasi dan mengurangi pencemaran air tersebut. Kalian boleh mengerjakan tugasnya berupa tulisan, kemudian berupa poster, berupa video, ataupun voice note yang bisa kalian kirim ke ibu ya. Oke, selamat mengerjakan. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap sehat. Ketemu lagi pada pembelajaran selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.